Maka sekarang kita akan membahas materi bab 2 dengan judul Mengenal Gerejaku. Karena materi di bab 2 ini sangat banyak, sehingga materinya Ibu bagi menjadi 2 bagian. Nah, sekarang kita akan membahas bagian yang pertama. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anakku semua, yang menjadi bahan bacaan Alkitab kita untuk materi bab 2 ini adalah Yohanes 17 ayat 18 sampai 21, kemudian Kisah Rasul 15 ayat 1, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13, 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27, dan Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Nah, bahan literasi kita atau bahan bacaan Alkitab ini lumayan banyak. Ibu minta kamu membuka Alkitab kamu dan kamu membacanya di rumah. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita akan memulai pembahasan materi. Kamu juga bisa membuka buku paket kamu mulai dari halaman 13. Sekarang kita akan membahas mengapa begitu banyak gereja. Mungkin anak didik ibu bertanya-tanya, mengapa banyak sekali denominasi gereja atau nama gereja yang ada di sekitar kita. Nah, kita lihat mengapa hal itu terjadi. Yang pertama, kita lihat dulu gereja yang terpecah-pecah. Kita lihat perpecahan pertama. Jadi ternyata gereja itu mengalami perpecahan sehingga berbagai macam denominasi gereja ada, khususnya di Indonesia. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu apa perpecahan yang pertama sekali di tubuh gereja. Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu. Dalam doanya Tuhan mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Ini bisa kita baca dalam Yohanes 17 ayat 21. Nah, tampaknya sejak awal Tuhan Yesus itu sudah menyadari bahwa murid-muridnya itu akan terancam perpecahan. Doanya itu menunjukkan bahwa kesatuan murid-murid dan pengikutnya sangat penting, karena kesatuan itu mencerminkan kesatuan Yesus dengan Bapanya yang di surga. Meskipun Tuhan Yesus telah berdoa memohon kepada Allah Bapa agar murid-muridnya dan kita semua para pengikutnya tetap hidup dalam persatuan, tetapi pada kenyataannya perpecahan itu terjadi. Inilah perpecahan yang pertama. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, kita menemukan bagaimana gereja perdana diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan yang berat yang mengancam gereja untuk terpecah. Ketika itu muncul pertanyaan yang sangat mendesak. Apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Dalam menjawab pertanyaan tersebut muncul 2 kelompok dalam pemimpin gereja. Jadi ada 2 kelompok yang muncul pada gereja perdana. Yang pertama kelompok Petrus dan Yohanes. Mereka mengatakan untuk menjadi Kristen mereka harus terlebih dahulu harus disunat. Lalu mereka diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Jadi mereka mengatakan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus harus terlebih dahulu melakukan tradisi-tradisi Yahudi seperti disunat dan melakukan seluruh hukum Taurat. Sedangkan kelompok Paulus mengatakan bahwa untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Jadi munculnya kedua kelompok ini memicu perpecahan dalam gereja mula-mula. Ada yang masuk ke kelompok Petrus dan Yakobus dan ada yang masuk ke kelompok Paulus. Dia sudah terbagi 2 pada masa itu. Nah, karena adanya perdebatan antara 2 kelompok tersebut,
sehingga diadakanlah sidang di Yerusalem pada tahun 50 Masehi. Persidangan di Yerusalem ini dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Pada akhir persidangan itu dicapai kesepakatan untuk memberlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen. Jadi konferensi apostolik ini bertujuan untuk membuat syarat-syarat bagaimana bisa menjadi Kristen. Nah, kita lihat apa syaratnya. Menjadi Kristen, mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kemudian menjauhkan diri dari darah. Yang ketiga, tidak makan daging binatang yang mati dicekik dan menjauhkan diri dari percabulan. Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Jadi keempat peraturan ini sudah dianggap cukup untuk menjadi seorang Kristen. Sehingga menjadi Kristen tidak berarti menjadi Yahudi terlebih dahulu. Jadi ada 4 syarat ini yang menjadi keputusan pada persidangan di Yerusalem pada tahun 50 Masehi. 4 syarat ini jika dipenuhi sudah bisa menjadi Kristen. Tidak harus disunat, tidak harus melakukan tradisi-tradisi Yahudi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat bagian B, perpecahan berikutnya. Ternyata perpecahan pertama itu tidak berakhir sampai di situ. Ada perpecahan berikutnya. Perpecahan yang diselesaikan di konferensi di Yerusalem itu bukanlah yang terakhir. Kita menemukan banyak perpecahan lainnya sesudah itu. Kita lihat perpecahan berikutnya, yaitu di Korintus. Terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Ada yang mengaku sebagai anggota golongan Paulus, Apolos, Kefas atau Petrus, atau bahkan golongan Kristus. Masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat daripada yang lain. Jadi karena banyaknya rasul-rasul sehingga para pengikutnya ini membuat golongan-golongan berdasarkan pemimpin mereka. Kemudian perpecahan berikutnya terjadi juga di Korintus ketika anggota-anggota jemaat di sana membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka miliki. Ini bisa kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27. Ada yang membanggakan karunia untuk mengadakan mukjizat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Jadi di sini perpecahan terjadi pada anggota jemaat. Mereka menggolong-golongkan diri berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka punya. Perpecahan berikutnya terjadi antara gereja timur dengan gereja barat. Gereja timur itu adalah gereja Katolik Timur atau gereja Ortodoks, sedangkan gereja barat itu adalah gereja Katolik Roma. Ini terjadi pada tahun 1054. Perpecahan berikutnya terjadi pada tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktek-praktek yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan relikwi-relikwi orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api penyucian, dan lain-lain. Hal inilah yang ditentang oleh Martin Luther sehingga terjadilah reformasi gereja dan lahirnya Kristen Protestan. Oleh karena itu Martin Luther disebut sebagai Bapa Reformasi Gereja. Jadi perpecahan ini adalah perpecahan yang terjadi sehingga melahirkan gereja Protestan. Nah, kita lihat apa yang menjadi hasil dari reformasi gereja yang membedakan gereja Katolik dengan gereja Protestan. Jadi gereja Protestan memegang hasil ini. Yang pertama, doktrin 3 sola, yaitu yang pertama sola gratia, artinya keselamatan adalah anugerah Tuhan. Sola fide,
Keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena amal dan perbuatan baik. Yang ketiga, sola scriptura. Otoritas yang tertinggi adalah Alkitab, bukan tradisi gereja. Jadi ketiga sola ini dipegang teguh oleh gereja Protestan sampai saat ini. Hasil yang kedua, menolak kedudukan paus sebagai pemimpin karena pemimpin tertinggi gereja adalah Yesus Kristus. Yang ketiga, mengakui dua sakramen karena hanya kedua sakramen itulah yang diperintahkan Yesus untuk dilaksanakan, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Jadi kita gereja Protestan hanya memiliki dua sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Kemudian hasil berikutnya, menolak praktek selibat, artinya tidak menikah bagi para pendetanya. Dan masih banyak lagi, tetapi ini yang ibu buat ini adalah hal-hal yang lebih mendasar. Kemudian perpecahan-perpecahan lainnya terjadi terus, terutama ketika terjadi perbedaan pemahaman tentang ajaran ataupun praktik ibadah dan organisasi gereja. Seringkali pula pertikaian antara individu-individu tertentu yang memecah belah gereja. Hubungan yang rusak menyebabkan satu atau beberapa orang keluar dari gereja itu lalu mendirikan gereja baru. Inilah fenomena yang ada pada saat ini dalam kehidupan gereja masa kini. Ketika ada perpecahan di gereja itu, beberapa jemaatnya contoh tidak cocok keluar dan membentuk gereja. Itulah yang menyebabkan sehingga begitu banyak bermunculan denominasi gereja. Nah, anak-anakku semua, setelah kita belajar materi bab 1 dan bab 2 ini, sekarang yang menjadi pertanyaan, yang memberi nama Kristen itu siapa? Apakah nama Kristen itu langsung turun dari surga? Atau apakah Yesus sendiri yang membawa agama Kristen? Jawabnya tidak. Jadi yang memberikan nama pengikut Kristus itu disebut Kristen adalah manusia sendiri. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan, di manakah pertama sekali pengikut Kristus disebut Kristen? Silakan kamu cari di Kisah Para Rasul. Ibu kasih clue-nya di atas pasal 10.